Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh, dan kepada semua pengurus masjid, dan semoga kedatangan kita menjadi penyebab Allah melimpahkan pahala yang berlimpah insyaAllah. Di pertemuan kita bulan yang lalu, kita membahas dalam dua pertemuan tentang kemuliaan bulan Sya'ban, dan hari ini dan minggu depan insyaAllah kita akan membahas tentang sawabu as-sawm, iaitu pahala-pahala yang diterima oleh orang-orang yang berpuasa. Kita mulai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ahzab ayat 35. Ada janji Allah yaitu Allah mengatakan was-saimin was-saimat والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Orang-orang yang berpuasa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, juga orang-orang yang selalu menjaga kemaluan mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Allah mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan, maka Allah telah mempersiapkan ampunan kepada mereka, wa ajran 'azima, dan pahala yang azim, pahala yang begitu besarnya. Nah, ini Al-Ahzab ayat 35 ini bahagian daripada janji Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, selain puasa tadi disebutkan yang menjaga kemaluannya. Nah, jadi maksud menjaga kemaluan di sini adalah menjaga kehormatan dirinya. Karena ada dua benda di tubuh kita, ada dua anggota tubuh yang paling sering membinasakan kita dan memasukkan kita ke dalam neraka, yaitu yang berada di antara dua rahang, yaitu lidah, dan yang berada di antara dua paha. Jadi Rasulullah mengatakannya baina lihyatay
wa baina fakhizai, yang berada di antara dua rahang adalah lidah. Ini anggota tubuh yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Dan yang kedua, di antara dua pahanya, wa baina fakhizai, yaitu kemaluannya. Dengan lidah dia melakukan berbagai dosa, mengupat, memfitnah, membuka aib, menjelekkan, menghina, merendahkan, melecehkan dengan kata-kata, menipu dan seterusnya. Dan anggota tubuh di antara dua paha, yaitu kemaluan, maka dia melakukan zina, dia lampiaskan nafsunya, dia mencari rezeki dengan kemaluannya. Nah, begitulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka yang mampu menjaga keadaan ini termasuk golongan yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi salah satu yang disebut oleh Allah, as-saimina was-saiman, orang yang berpuasa dan orang baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Allah kalau sudah berjanji itu tidak akan diingkari sama sekali. Kita kalau bergaul dengan manusia, di awal kita percaya, di ujungnya ternyata kita tertipu. Bahkan jangankan dengan orang yang baru kita kenal, dengan pasangan hidup kita sendiri pun kadang-kadang tertipu. Seorang perempuan cinta mati kepada seseorang yang mengaku mencintainya, ternyata setelah menikah dikhianatinya. Seorang laki-laki cinta mati dengan semua janji kepada seorang perempuan, ternyata kemudian ditinggalkannya. Nah, ini kalau janji manusia. Janji Allah tidak. Apa janji Allah kepada orang yang berpuasa? A'addallahu lahum maghfirah, Allah akan siapkan untuk mereka ampunan. Ini ampunan ini yang paling penting, karena kita ini yang menyebabkan kita terjegal daripada masuk surga adalah dosa-dosa kita. Jadi syarat untuk masuk surga itu satu perkara yang menjadi poin awal. Apa dia? Masuk surga tidak boleh membawa dosa. Itu yang wajib menjadi proseduran masuk surga. Selama ada dosa, tak bisa masuk surga, walaupun dosa itu sekecil biji sawi. Bukankah Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar, barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan. Sebesar apa kesombongannya? Sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi tergores kesombongan, maka haram surga. Jadi bayangkan, berarti syarat masuk surga itu tidak boleh membawa dosa sama sekali, walaupun sekecil biji sawi tak boleh. Nah, ini dibuktikan oleh Allah. Nabi Adam ketika berdosa dikeluarkan oleh Allah, tak boleh lagi berada di surga. Disusul oleh iblis ketika menyatakan kesombongannya, tidak mau bersujud kepada Adam, dikeluarkan dari surga. Jadi surga itu steril daripada dosa. Memang dicipta tempat itu tempat yang tak boleh ada sedikit pun pengganggunya, yaitu dosa. Kita di dunia saja, kalau kita yang punya tempat, kita yang punya aturan, itu suka-suka kita buat aturan. Kalau kita pergi ke bandara,
itu tidak boleh merokok kecuali di ruang yang telah disediakan khusus untuk merokok. Jadi ada smoking area, itu masuk yang mau merokok ke situ. Tak boleh di ruang tunggu, di ruang tak boleh. Kalau mau merokok ya ke situ. Jadi itu aturan bandara. Jadi ketahuan di sini bisa kena sanksi. Kalau kita masuk ke hotel, itu ada kamar yang memang khusus untuk perokok dan bayarannya bisa lebih mahal. Rata-rata kamar di hotel tidak diizinkan merokok. Saya punya teman, Pak, jadi dia memang perokok berat, jadi sudah candu. Jadi masuk ke hotel, tinggal selama 2 hari, mungkin hanya keteli, tak sanggup tahan lagi. Akhirnya dia masuk kamar mandi, merokok di WC. Di WC fikir kan nanti habis merokok langsung dialirkan ke dalam WC. Rupanya mereka itu punya pendeteksi apa suhu, pendeteksi asap itu. Ketahuan, Pak. Bayar denda. Dendanya 3 kali lipat lebih mahal daripada harga kamar. Jadi ini contoh kalau kita buat aturan. Jadi kita sterilkan. Ini tempat ini tidak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu. Kalau itu memungkinkan kita buat, maka surga itu tempat yang paling steril daripada dosa. Tidak boleh ada keburukan sedikit pun. Maka surga itu tidak boleh sesuatu yang membuat orang begitu lempang masuk, tidak bisa. Nanti kalau sudah masuk pun tidak ditemukan keburukan, tidak ditemukan keburukan di dalamnya. La yasma'una fiha illa qawlan salama salama. Di dalamnya pun orang kalau bicara hanya yang baik-baik saja. Nah, jadi sedangkan kita semuanya sedang berusaha menuju ke sana. Di sana di tempat yang abadi, tidak mati-mati, penuh dengan kesenangan hidup. Ya, selama-lama. Tak perlu lagi cari rezeki, tak perlu lagi hidup susah, tak akan tua lagi, tidak akan ada apapun penyakit lagi. Selesai, Pak, semua sudah selesai. Di sanalah khalidina fiha abada. Hanali kiamat kedua kalinya tak ada. Nah, oleh karena disyaratkan tak boleh ada dosa, maka sebelum masuk ke dalam surga itu dosa harus dibersihkan dulu. Nah, bagaimana cara Allah membersihkan dosa? Nah, di sinilah kita perlunya maghfirah, perlunya keampunan. Jadi hanji datang yang ngendesya. Makanya Allah bersihkan. Cara Allah membersihkan dosa itu berbagai cara. Cara pertama, maghfirah Allah berikan kepada mereka yang beristighfar, taubat. Jadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu pintu maghfirah paling utama. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang diterima taubatnya, maka dia seperti tidak ada dosa. Sudah begitu tidak ada dosa, sudah bisa. Syarat pertama, maka perlu taubat. Nah, saya ulang-ulangkan di mana-mana, Pak. Seorang pemuda membunuh 100 orang, lalu kemudian dia ingin taubat, menyesali apa yang dia lakukan, padahal dosanya membunuh 100 orang. Dan akhirnya ada yang menunjukkannya, pergilah ke kampung fulan, taubatlah di sana, Allah akan terima taubatmu. Jangan lagi di tempat asalmu. Makanya lingkungan itu berpengaruh. Pergi dia, rupanya di tengah jalan meninggal, tidak sempat sampai ke kampung sana. Diutuslah malaikat. Jadi kata Allah, ukur kalau tubuhnya lebih dekat ke kampung yang dia akan tuju untuk taubat, surga, diampunkan dosanya dengan taubatnya. Tapi kalau tubuhnya lebih dekat dengan kampung dia melakukan pembunuhan itu, neraka. Begitu diukur, shibran, ternyata cuma sejengkal, tubuhnya lebih dekat ke kampung sebelah yang mau dia taubatnya, baru mau taubat. Apa kata Allah? Diampunkan semua dosa-dosanya,
dimasukkan dia ke surga. Hanya ada pohon. Nyo benar rencana pohon bila adanya. Kita belum tentu diterima taubatnya. Dia itu menunjukkan keikhlasannya bertaubat. Betul-betul dia mencari pintu taubat. Belum sempat beramal, sudah 100 orang dia bantai, surga. Seandainya didengarkan sama 100 orangnya, aku tak kira dia kaipoh belum, haji tamang surga, kan begitu ceritanya. Tapi nanti Allah Maha Adil. Yang korban pun akan masuk surga karena dibunuh. Jadi akhirnya pembunuh masuk surga, yang dibunuh pun masuk. Itu hak Allah. Dulu Khalid bin Walid apa kurang bunuh-bunuh orang Islam sebelum dia masuk Islam? Waktu perang Uhud, siapa panglima yang membantai orang Islam? Khalid bin Walid. Ujung-ujungnya dia masuk Islam. Sudah bunuh orang Islam, dia surga, yang dibunuh pun surga. Makanya kita perlu dibunuh. Apakah ada? Jadi ini hak Allah untuk mengampunkan, hak Allah. Tapi berusahalah untuk taubat. Jadi hari ini taubat, besok kembali bermaksiat. Lalu dia taubat lagi, diterima tak taubatnya? Diterima. Besoknya taubat lagi, lalu maksiat lagi, dia taubat lagi, diterima tak tidak taubatnya? Diterima. Sebelum nyawa berada di tenggorokan, berulang-ulang tetap diterima. Cuma masalahnya kalau model begitu cara taubat, kita nak tahu ajal kita datang di waktu sedang taubat atau di waktu mengulang maksiat. Itu bahayanya. Makanya menyayangkan taubat baik ulang li kasih. Belum tanya yang kedua-duanya baik ni. Yang sudah putih-putih, putih jenggot, putih rambut, bulu-bulu hidung ke putih mandum. Ini kasih saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, amal salehnya menjadi penentu. Nah, ini cara Allah pertama agar kita bisa masuk surga, diampunkan semuanya. Allah bisa ampunkan semuanya. Nah, cara kedua kalau orang itu tidak mau taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaksanya untuk diampunkan dosa. Bagaimana caranya? Diberi musibah, diberi sakit. Jadi cara Allah menyayangi hamba, sakit, gepa sakit, supaya setiap kali sakit gugur dosanya. Makin tinggi level derajat musibahnya, makin besar ampunan untuknya. Makanya kalau sedang sakit jangan mencaci Allah. Allah tahu ni hamba ni kalau tidak saya beri sakit, nah hidup surga. Karena dia membawa dosa, maka dia berilah sakit. Waktu sakit itulah orang banyak kembali ke Allah. Kita kalau tidak sakit-sakit bahaya. Sombong ada, congkak, kemudian merasa tidak butuh Allah, merasa kuat selalu, merasa reman selalu, makanya pada sakit. Makanya sakit itu cara Allah mengampunkan dosa, terutama bagi mereka yang masih terus membawa dosa tetapi tidak kunjung bertobat. Tapi tidak semua sakit gara-gara itu. Itu pilihan Allah untuk mereka yang tidak mau taubat. Tapi ada kalanya sakit meninggikan derajat, seperti sakit Nabi Ayub. Apa salah Nabi Ayub? Apa dosanya Nabi Ayub? Tidak ada. Tapi diberi sakit juga untuk meninggikan derajat. Mudah-mudahan sakit kita meninggikan derajat, bukan untuk membuat kita dipaksa oleh Allah diampunkan dosa. Maka berusahalah untuk tidak berdosa. Itu yang kedua cara Allah. Cara ketiga, seandainya pun kita tak diberi musibah, taubat pun tak mau, mati kita apa? Mati kita dengan membawa dosa, kan tak bisa masuk surga. Sedangkan kita beriman kepada Allah, kita bersyahadat. Karena setiap umat Muhammad itu wajib masuk surga, wajib. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umat pasti wajib masuk surga. Cuma karena kita membawa dosa, tidak bisa langsung, harus dihabisi dulu dosanya. Di dunia tidak taubat, musibah tidak kita syukuri, maka cara berikutnya Allah akan membakar dosa-dosa itu. Yang kenyang damang neraka ini. Sebelum masuk surga
dibakar dulu dosanya, disesuaikan. Yang pemakan riba ditenggelamkan ke dalam neraka yang di dalamnya berisi darah dan nanah. Lalu kemudian dia mencoba berenang ke tepian, dihantam lagi oleh malaikat, lalu dia tenggelam lagi ke tengah-tengah neraka. Yang berzina dimasukkan ke dalam panci periuk dalam dandang. Itu hadis. Yang berzina dimasukkan ke dalam dandang. Panci itu jangan fikir panci ubi kari kameng, kameng rebuh, kameng apa itu, jangan fikir begitu. Ini pancinya panci di akhirat. Semua penzina dikumpulkan di situ, ya, dan kemudian mereka digoreng, direbus, ditumis, dibuat goreng basah. Itu hadis Nabi. Nabi hanya kekentrol lagi kan. Cuma begitu keadaannya. Begitu naik api neraka masuk ke dalam panci itu, maka mendidihlah mereka, berteriaklah mereka sekencang-kencangnya, kata Nabi. Kemudian turun lagi api itu, ya. Lalu mereka merasakan pedih yang luar biasa. Belum selesai pedihnya, naik lagi kobaran apinya, membakar semua para penzina. Nanti ada hadis lain, mereka ditusuk kemaluannya dengan besi-besi yang dipanaskan. Seperti hari ini kita menusuk ayam panggang, ya, ayam panggang kan? Agak betul ya. Ayam panggang kita tusuk, dah guling-guling, kemudian para penzina nanti. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah, macam-macam Allah buat cara supaya dosa itu terhapuskan dengan pembakaran. Barulah sudah selesai, cocok dengan dosanya. Jadi beda-beda orang cocok dengan dosanya, baru diangkat. Jadi kalau tidak ada yang jemput, ya tunggu diangkat. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, itu dijemput, Pak. Ini makanya diingat-ingat wajah sesama kita, Pak. Ilmu hana habis lunturinan, tapi longing bapak lunturi. Kalau ketemu di pasar Impres, saya kenal, ni bapak ni sering solat. Kenapa kita berteman perlu seperti ini, walaupun tak kenal nama? Nanti kita saling memberi syafaat. Sesama orang yang solat, sesama orang yang puasa, sama-sama berjuang, ya, untuk menegakkan agama Allah. Ketika diumumkan wakaf untuk pesantren, sama-sama berjuang, ya. Kami yang kelola, bapak yang wakafkan. Nanti kita saling membantu. Kami akan bertanya, bapak akan bertanya, oh ustaz kamu mana ada dalam surga, ya. Kok dia yang mengajarkan nasihat, dia pula tak nampak di surga? Dikasih tahu sama Allah, di dalam neraka. Hai pekan je dalam neraka. Misal dia pernah menipu jemaahnya, dia kumpulkan wang wakaf, ternyata dia makan untuknya. Ini contoh. Dan habis dalam neraka. Di situlah kemudian orang-orang sahabat-sahabat mengatakan, izinkan kami ya Allah menjemputnya. Izinkan kami menjemput sahabat kami. Diizinkan oleh Allah, jemputlah, kata Allah. Dijemput itu dikeluarkan oleh teman sendiri. Coba berteman dengan sesama peminum kopi, Pak. Antum jaga masjid, coba berteman sesama pemain judi online, pemerempak. Di sana nanti saling tuding, gara-gara kah, cik gara-gara kah, ya. Sahut bahasa sana kah, ya, kan ke. Di sana begitu juga, Pak. Di situ duduk kedai kopi kah ke. Nanti di akhirat juga begitu. Ya, makanya Allah kan mengatakan al-akhilla yauma izin ba'duhum ba'dhan aduwa. Sesama teman yang suka bermaksiat di dunia, nanti mereka di akhirat saling tuding menuding. Maka bercuntunglah kita berteman begini, ya. Jadi jemaah melakukan Allah, sudah selesai dosa itu baru dimasukkan ke surga. Jadi tetap masuk surga kalau kita mukmin. Cuma kalau model yang terakhir ni, itu pas masuk surga itu dimandikan dulu, kan neraka sudah hangus ni, sudah bentuk arang, ya, sudah hangus, sudah bentuk arang. Ni kata Nabi ni, dimasukkan ke telaga Al-Kausar, dimandikan, lalu dia putih kembali kulitnya. Cuma tidak bisa putih kali, tidak bisa seperti orang yang dari surga di awal, ya. Kata istilah Nabi, seperti anak kacang baru tumbuh, ya, putih
ke kuning-kuningan lah, hijau-hijau baju. Jadi begitu, lalu distempel lah di keningnya jahannamiyun, iaitu ex napi jahannam. Tertulis di sini ex napi jahannam, masuk surga. Semua penduduk surga mengenalnya. Alhamdulillah, masuk surga setelah engkau berada di neraka jahanam. Kan orang tu bingung, kok tahu? Ya di sini mu tertulis. Stempel Pak, Nabi yang bilang stempel nyonya. Itu model cara Allah kenapa kita membutuhkan ampunan supaya bisa dapat surga. Dan lalu ini ayat pertama tentang janji Allah kepada orang yang ahli puasa. Jadi perbaguslah puasa. Jadi orang puasa itu diampunkan, lalu kemudian mendapatkan pahala yang azim. Ini waktu disebut ajran azimah. Azim itu Pak, itu dipakai untuk sifat Allah yang maha agung. Jadi kan itu memakai isim mubalaghah, artinya tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih daripada sesuatu. Itu kalau sudah pakai model kalimat fa'ilun misal begitu. Makanya ketika Allah menyebut dirinya azim, Allahul azim, itu maksudnya tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Nah sekarang Allah memakai kalimat itu di pahala ajran azima. Siapa yang puasa, bagus puasanya dia jaga, laki-laki dan perempuan, selain diampunkan, dia dapat pahala yang azim. Berarti kita Pak sudah tahu bahawa pahala puasa itu besar sekali. Tidak ada tandingannya. Sayang sekali orang meremehkan Ramadan hari ini, mengira Ramadan itu seperti amal-amal sunnah biasa. Tidak. Ramadan itu Pak betul-betul memberikan pahala yang besar. Dan saking besarnya kan nanti di dalam hadis berikutnya kan disebutkan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ramadan itu milikku dan aku langsung yang membalasnya. Jadi tidak ada lagi prosedural antara 10 sampai 700 kali lipat, tidak ada lagi prosedural itu. Aku langsung yang membalasnya. Saking besarnya pahala. Jadi Allah langsung turun tangan untuk mencatat kebaikan hamba, bukan mencatatnya, memberikan pahala sebanyak-banyak sesuka-suka Allah. Saya sering kasih analogi, tamsilan. Misal ibu-ibu ni, ibu-ibu belanja baju sudah 10 potong. Jadi satu potongnya misal 150.000. Sudah 10 potong ibu beli, berarti 10 potong 1,5 juta. Lalu ibu temui karyawannya, ibu bilang sama karyawannya, bang ni kan dah banyak ni bajunya ni, kasihlah diskon sikit. Kami sudah ambil 10, sudah 10 baju kami ambil, kasihlah diskon sedikit. Maka si karyawan yang kerja itu pasti mengatakan, tidak bisa ibu, ini memang sudah begitu harganya, ini pun sudah murah, macam-macam. Ujungnya tidak dikasih Pak. Itu kalau bicara sama karyawan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan berikutnya? Kita pasti temui tokinya. Kita cari toki, ho ka toki. Rupanya toki duduknya di kasir. Nah, kita temui kan kasirnya tu. Tokinya kita minta kurang sama toki. Toki ya, dia punya perasaan kepemimpinan, dia punya ego bos. Bos itu kalau sudah merasa bos, itu dia malu kalau diminta, dia nak kasih. Akhirnya kita bilang, hai toke, nyo kan dekat kadung co, masa hana kurang bacut bi. Sama si toke langsung dia mengatakan, ya sudah, nyo tertuh di bay, dia kurang bah tertuh di bay, kajit ke drone yang dikurang. Dikuranginya 100.000. Itu pasti dia panggil tu karyawan tu, nyo ke ibu nyo, kamu kurang bah, nyo pak ibu ni udah kurangi 100.000 ya. Habis tu tandai jangan sampai ibu ni masuk ke toko kita lagi. Misal begitu contohnya kan. Rupanya tokinya kasih kurang, cuma berujung nama ada dengan macam kan. Jadi tapi toke itu begitu mudah memberi. Kenapa? Dia yang punya toko, dia yang punya barang. Nah sekarang kita minta sama malaikat di hari-hari biasa,
tambahlah pahala. Di atas 700 kali lipat, tambahlah pahala. Malaikat tak bisa tambah, karena itu prosedural yang dari Allah. Tak bisa minta 1000 kali lipat, tak bisa. Tapi khusus Ramadan, Allah mengatakan apa? As-sawmu li, nya Ramadannya dalam dia saya, aku langsung yang akan membalas semua kebaikan. Kalau Allah yang langsung balas, itu di atas 700 kali lipat. Makanya setiap hari-hari yang kita lalui ini Bapak Ibu, itu pahalanya Masya Allah, menggila pahalanya. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan Ramadan. Ini ada yang dalam Ramadan Pak, tetap tidak solat, puasa, solat tidak. Jadi kerja dia puasa. Sahkah puasa tanpa solat? Sah, artinya puasanya sah, rukun dan syarat puasa di hadapan. Cuma yang perlu kita tahu, Nabi pernah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk, wal amal bihi, dan perbuatan yang buruk, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kalian untuk menahan makan dan minum. Jadi maksudnya Allah mengatakan menyonyambut maksiat mentang jalan, dak puasa tapi dak solat, maka Allah mengatakan hana payah ke puasa tadi. Itu maksud Allah. Maksudnya tak akan ada pahalamu, tak akan ada keberkahan untukmu. Maka cukup banyak orang puasa tapi tak solat. Memangkah kebiasaan tak solat. Ini contoh. Jadi oleh kerana itu kita ini diminta oleh Allah untuk menyambut Ramadan ini dengan baik, dengan sempurna, agar Allah memberikan ampunan dan pahala yang besar.